Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada lopan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Ya, kembali bergabung bersama kita lagi pemirsa. Nah, pemirsa, di antara kita kan ada Mbak Hani tuh, beliau jagonya untuk pengolahan ikan ya. Betul. Variasi itu Betul. Nah, silakan kamu tanya sebenarnya biyen ki lek untuk inspirasi memasak itu apakah mungkin sumbernya dari Pak Bayu atau dadak topo ning sor wetringin apa kepiye biyen ceritane, Mbak? atau mungkin beanan sama Pak Duet. Nah, Lho, ora nyambung kakak kuwi. maksudnya kan konsultasi untuk bisnis itu loh. Loh, Pak Duet itu bisa masak tapi bukan ikan di laut. Apa? Ikan pausi. Wah, Nyanyi maksudnya. Terus aku nggih, Pak. Oke, lanjutkan. tentang mungkin Fania Food itu apa tuh Mbak sebenarnya? Sejarahnya itu loh. Sejarahnya kalau diceritakan panjang singkat aja nggih. Jadi saya mengawali usaha itu tahun 2008. Pada waktu itu saya masih gabung sebagai staf pengajar di salah satu lembaga pendidikan swasta yang ada di Jogja. Karena alasan klasiknya, alasan anak-anak nggak ada yang jagain, saya pengen suatu saat punya usaha yang bisa menghasilkan sambil bisa ngomong anak-anak. Nah, makanya namanya Fania Food, itu gabungan nama anak-anak, Fania dan Farel. Di tahun 2008, buru-buru saya kenal Pak Bayu. Jadi pada waktu itu saya tahunya itu pokoknya bisa bikin produk olahan ikan, karena kebetulan memang saya suka ikan, dan bisa menghasilkan uang. Nah, pada waktu itu awalnya hanya itu saja, pengen punya tambahan penghasilan. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah tahun 2010 kami bisa memasok ke 52 Superindo se-Jabodetabek. Saya masih kerja, masih sambil kerja. Dan tahun 2012 pertama kali saya didhawuhi lomba oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan bisa ke tingkat nasional untuk juara pengolah ikan terbaik kategori mikro tahun 2012. Kemudian di tahun 2013 mendapatkan penghargaan dari Kompas Gramedia Group Tabloid Nova sebagai perempuan inspiratif Nova kategori perempuan dan wirausaha di tahun 2013. Kemudian di tahun 2014 alhamdulillah bisa 2 kali ketemu Pak Presiden. Nah, itu benar-benar dari awal saya mengawali usaha tidak pernah punya mimpi bisa seperti sekarang. Jadi intinya saya bisa belum pernah ketemu Pak Presiden. Oh gitu nji, loh malah pelaku UMKM-nya sampun Pak Dip. Sampai luar negeri juga. Wow, luar biasa ini. Jadi ibu-ibu yang menginspirasi tentunya ini Tapi ya. ini membuktikan bahwa Mbak Hani ini orangnya nggak pernah tidur. Kok bisa? Kayak nganti rande ngimpi kok. Saya melek terus. Loh, tidur tidak harus bermimpi Mas, tak mongkokan angan-angan itu bisa. Iya. Oke, Mbak, ternyata sudah banyak prestasi dan pengalaman yang membanggakan. Bahkan Pak Bayu aja sampai ngendiko, wong aku sing di kepala dasi malah ketemu presiden tuh katanya. Itu Anda luar biasa. Nah, mungkin Mbak mumpung ketemu dengan beliau-beliau saat ini terkait dengan dihadapkan dengan pengolahan ikan yang mungkin persaingan pasti ada Pak Dwi nggih. Nah, itu untuk saat ini peralatan, kecanggihan teknologi yang jenengan pakai saat ini ki le masak yuk nganggo padan biasa atau mungkin di versi bagaimana tuh ada kendala Mbak? ya kalau untuk teknologi pengolahan mesin-mesin produksi yang kami gunakan itu tentunya sekali 2 kali ada masalah, tapi alhamdulillah masih bisa teratasi. Jadi gini, di kami itu ada satu mesin yang menurut saya mahal karena harganya di atas 35 jutaan dan itu tidak ada serepnya. Jadi kalau rusak tidak bisa sehari jadi kalau dibaikin ke bengkel. Nah, kalau pas mesinnya rusak ya otomatis kita kembali ke manual seperti itu. Tapi masih tetap bisa diatasi walaupun tim masak kami jadi pulangnya mundur. Jam 8 malam, jam 9 malam gitu. Nuwun sewu, ini dikerjakan jenengan tuh mengerjakan sendiri atau memang ini kelompok seperti ibu-ibu PKK ada sampai semakin itu Mbak? Tidak Mas Tejo, jadi di kami itu sudah UP ya, unit pengolahan ikan yang sudah ber-SKP gitu ya Pak Bayu. Jadi sudah bersertifikat pengolahan. SKP itu sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan oleh standar ya, sudah standar ya. Produk kami juga sudah izin Balai POM gitu. Jadi kalau untuk produksi kami sudah percaya dengan tim produksi. Jadi nyun sewu saya itu hampir kalau ke Fania itu nggak setiap hari. Jadi saking sibuknya.
saking di sana sudah bisa saya lepas. Oke. Jadi tadi Mas Ejo menyebutkan banyak kompetitor. Alhamdulillah kalau kami di Poklasar DIY itu menyebut sesama teman pengolah bukan kompetitor, Mas. Jadi kita kalau ada bisa, asosiasi pengolah ya pasar. kami ada dalam satu wadah asosiasi. Jadi di asosiasi itu kami saling dukung. Oke, Jadi, support satu sama betul, lain, Ji. Saya juga ikut menjualkan produknya teman-teman yang ada di Bantul, di Kulon Progo. Silang begitu mungkin. Betul, Ji. Berarti mungkin istilahnya bukan kompetitor tapi mitra. Betul, Ji. Jadi justru Luar biasa. bermitra. Saya kira asosiasinya Mbak Fani Ani. itu kita inventarisasi. Sebetulnya kebutuhan apa sih dari sisi alat produksinya? Karena Mbak Fani sebetulnya sudah ngomongin pasar, dia sudah tersedia pasar kok. Nah, bagaimana sekarang memenuhi kebutuhan pasar itu pasti didukung oleh teknologi, alat produksi di dalam. Tadi. Nah, ini aku pengen kalau asosiasinya kita pengen ketemu ini. Iya. Sebetulnya supaya nanti kelompok-kelompok ini akan mensupport. Mbak Fani sekarang udah juragan kok. Dia akan Betul. menyediakan pasar. Betul. Sampai kepada skema ekspor. Begitu, jangan keliru loh ya. Jangan keliru, banyak loh UMKM yang sedang ekspor sekarang. Nah, perizinannya di mana? Di Induk. Kita harus cari SKA misalnya, surat keterangan asal, Certificate of Origin, itu di Induk. Tuh Mbak Ani, jadi nanti bisa bertemu, dikumpulkan mungkin Bapak Rawo bisa mengadukan mungkin apa yang dihadapi kendala-kendala saat produksi gitu, nggih Pak nggih. Karena kebetulan informasi ini harus sampai Mas, karena nih teman-teman kita pemusik aja juga tuh Mbak Galuh penyanyi itu juga usaha apa namanya rumah makan seafood juga Pak beliaunya itu Mbak penyanyi, terus teman-teman ini yang ngibot itu juga chef atau tukang masak seafood juga itu. Oh, jadi ini nyambung dengan teman-teman semuanya. Jadi monggo tadi yang disampaikan Pak Bayu, apabila pengen membentuk UMKM, pelaku UMKM ada baiknya kalau pengen menyampaikan mungkin apa ya istilahnya minta dampingi lebih terarah lagi dan alat-alatnya nanti bisa dibentuk proposal tapi ada bentuk kelompok ya Pak. Jadi kita ada asosiasi itu tiap kabupaten ada. Kemudian ada dari tingkat kabupaten itu perwakilan nanti ada tingkat provinsi. Oke. Di masing-masing kabupaten kota itu ada. Yang di kota Poklasar. ya ketuanya sama sekarang Bu. Bu Endang. Yang ketuanya Bu Endang ya, Bu Endang DU ya. Nggih. Ya, tadi mereka nanti selalu ada pertemuannya yang namanya asosiasi. Ya mungkin proposalnya ya bisa nanti kelompok itu bergabung dulu ke asosiasi. Kalau dulu seperti itu ya, Bu. Era dulu. Tapi ketemu dulu sama saya dulu. Enggak Pak, jadi begini kalau Ini. bisa Oke, Pak Dwi nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ini Nah, biar itu Bapak jangan pengen menyampaikan dulu apa ini sih ya. sebetulnya jangan kemana-mana pemirsa ya. Kayaknya ada sesuatu yang pengen disampaikan ya. Kita tetap di Misoyo, Mino.